Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita ada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala setiap subuhnya. Dan mudah-mudahan dengan kita berlanjut dengan majelis ilmu ini menjadikan bagi kita semuanya orang-orang yang termasuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita pula dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang yaitu bab bayani kaunil imani billahi ta'ala afdalul a'mali, yaitu bab yang berkenaan dengan pertanyaan kepada Rasulullah SAW menyangkut masalah keutamaan amal. Sebelum saya membacakan beberapa hadis ini, maka memang Rasulullah SAW itu ditanyai dari kalangan para sahabat, di mana Rasulullah SAW ditanyai tentang afdhalul amal. Maka jawaban Rasulullah SAW, mungkin kita juga akan dapatkan beberapa riwayat hadis yang mungkin disampaikan oleh para dai yang ada, kok berbeda-beda begitu ya. Ternyata Rasulullah SAW menjawabnya itu berdasarkan manhua. Manhua itu siapa yang dia, siapa yang bertanya. Artinya apa? Artinya jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW intinya semakin lama semakin dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya orang yang mereka semangat dengan orang yang hanya berpikiran atau dia ubudiyah saja. Artinya ubudiyah itu dia belum belum rutin atau belum istiqomah untuk menepati waktu sholat. Maka Rasulullah mengatakan afdhalul a'mal, yaitu mengawali waktu sholat, artinya tepat pada waktunya. Ada lagi yang itu menunjukkan bahwa amalan yang paling utama ada ya Rasulullah mengatakan jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, iya, artinya apa? Perang.
Ada orang yang kemudian bertanya pula, Rasulullah menjawabnya yaitu memberikan sedekah dan lain sebagainya. Mari semuanya itu ada riwayatnya Bapak. Ya, itu semuanya ada riwayatnya dan insya Allah hadis yang disampaikan oleh para mubaligh itu sahih semuanya. Ya, salah satunya apa yang kemudian nanti kita akan pelajari pada pagi hari ini pula. Babu bayani kaunil imani. Jadi bab kaitannya dengan penjelasan kondisi iman kepada Allah itu Ta'ala, yaitu kaitannya dengan afdhalul a'mal. Bagaimana keimanan kepada Allah itu diwujudkan, maka yang paling utama yang harus kemudian dilakukan, maka di sini ada beberapa riwayat hadis, ya, ada beberapa riwayat hadis. Mari kita simak ya hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya mengenai apa? Ditanya mengenai amalan apakah yang paling utama. Maka jawabannya Rasulullah SAW di dalam riwayatnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, imanu billahi wa rasulih. Maka Rasulullah mengatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ingat ini. Pertama yang dimunculkan oleh Rasulullah apa? Afdhalul amal, yaitu imanu billahi wa rasulih. Imanu billahi wa rasulih. Ya. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yakin betul kepada Allah dan Rasulnya. Artinya yang menjadikan tumbuhan, yang menjadikan patokan, yang menjadikan sebagai sandaran, imanu billah wa rasulih. Jadi kalian mengerjakan itu karena Allah dan Rasulnya. Nah ini menjadikan koreksi bagi kita pula, ya. Apakah setiap amal yang kita lakukan itu selalu kemudian kita membawa Allah dan Rasulnya atau tidak? Artinya membawa Allah dan Rasulnya itu bukan hanya ingat saja, ya, tetapi apa? Amalan ini dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Ini yang pertama. Ya, jangan sampai begini. Banyak di masyarakat kita itu begini. Yang penting kan ibadah. Ibadah itu urusan saya dengan Allah, sedang nggak dituntunkan. Maka ini hal yang seperti ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita ini mengerjakan, maka sudah barang tentu kalau kita ini iman kepada Allah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah sekarang ini dilakukan itu karena bentuk keimanan kita kepada Allah. Dan kemudian kita juga mengakui apa yang dilakukan ini adalah bentuk yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Inilah kaitannya dengan amal yang utama. Kemudian ya wakilat sahabat menanyakan lagi, summa mada, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Artinya apa? Artinya ya perang. Ada dalam masa peradaban sekarang ini jihad fi sabilillah tidak mesti perang. Ya. Mungkin ngomong, oh pendidikan. Ya, pendidikan, tapi pendidikan apa dulu? Pendidikan untuk amanu billah wa rasul atau tidak? Karena sekarang ini banyak pendidikan yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Ya, jarang sekali, ya, lebih-lebih materi-materi yang ada di TK, SD, ya, SMP, SMA itu banyak sekuler. Ya, memisahkan antara kehidupan dan
dunia, kehidupan dan agama, maksudnya begitu. Sehingga nggak nyantol. Walaupun sekarang memang di universitas itu ada yang juga ingin mengembalikan, ya, ingin mengembalikan. Kalau di Gontor itu menggunakan worldview Islam. Worldview Islam itu pemikiran Islam yang mengembalikan integrasi terhadap ilmu-ilmu yang ada semuanya dari Islam. Kalau UIN itu ada gerakan integrasi ilmu, ya, integrasi ilmu. Artinya apa? Ingin kemudian bahwa apa yang kita pelajari ini tidak kecuali kemudian apa? Berhubungan semuanya dengan Islam. Ya, belum membahas tentang ini, oh ini merupakan wujud keimanan, belum. Tapi masih berhubungan saja. Sehingga yang muncul di situ adalah ada dalil-dalil yang berkenaan dengan saintek, ya, ataupun kemudian astronomi, ataupun kemudian kaitannya dengan hukum alam dan lain sebagainya, dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada. Ini saudara. Maka berkenaan dengan jihad fisabilillah itu adalah berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang manai begitu. Jihadun fisabilillah, berperang di jalannya Allah. Artinya apa? Artinya kalau kalian ini yakin kepada Allah, pertahankan apa yang menjadikan keyakinan tadi, dan apabila kemudian kita ini ingin menjalankan, maka kita tidak boleh keluar dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, tidak boleh. Kalau Rasulullah memerintahkan as-sidda wa'alal kufar, maka kita harus punya ketegasan dengan orang-orang kufar. Ya. Tidak seperti sekarang ini. Orang yang bersemangat untuk ada di jalannya Allah, maka kemudian orang mengatakan, kamu itu enggak intoleransi, kamu itu tidak menghormati agama lain. Sedang dalam kondisi yang ada sekarang ini, kita ibaratnya dipukuli, akidah kita diganggu, keyakinan kita diganggu, syariat kita juga diganggu. Mereka melecehkan terhadap agamanya Allah, lebih-lebih pemilu beginian ini. Ya, banyak orang-orang yang dalam tanda petik mala'ul ladzina min qaumihi, tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat itu yang paling terdepan mengatakan kemudian dia itu menyimpang dari dinul Islam ini. Dengan bahasa-bahasa kemudian mereka itu menyebutkan ini dan itu. Sedang fenomena yang kemudian terjadi di dalam persoalan sekarang ini, tidak ada satupun, tidak ada satupun di antara mereka yang menyatakan saya berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, saya tegakkan syariat Allah. Enggak ada. Betul ini? Oh, Pak Ghazali ekstrim ini. Enggak ada. Ya. Baik itu, saya bukan gembosi ini ya. Ini kita berbicara tentang keimanan. Itu yang namanya Anis Bawis dan lain sebagainya, dan Muhaimin, ataupun kemudian kaitannya dengan lebih-lebih yang kedua ini, ya, kedua ini naudzubillah, ya, jauh dari ini. Tapi ada orang yang menjualnya dengan mengatakan apa? Oh, kami samakan itu Abu Bakar sama dengan Ali. Dari mana? Dari mulutnya tokoh ini. Saya nggak nyebutkan siapa, ya. Ada lagi yang kemudian ini yang ketiga ini juga sama, ya. Semuanya maaf ibu-ibu, ya, semuanya orang yang kemudian mereka itu ini tidak lepas dari mereka itu tunduk dan patuh kepada tuannya. Oleh karena itu kalau kemudian kita ini berpihak dalam kebenaran, ya, maka sudah barang tentu saya akan kemudian melakukan ini karena Allah. Ingat ini, karena Allah, bukan karena partai, bukan karena ini, tapi karena Allah. Dan apa yang kemudian dijalankan ini adalah sebuah kebenaran, dan saya dalam perjuangan di situ. Ya, hati-hati ini. Kalau kemudian kita ini berjuang bukan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia
malah mungkin ibaratnya kalau wong Jawa iku ngerendeti dalan dadi apa sumpele irung ambekan raiso. Ini saudara. Nah, oleh karena itu ya, semua apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, maka itu kemudian apa menunjukkan betulkah kita jihad fisabilillah. Ya, ini saudara. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat kila, sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, summa mada, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah mengatakan hajjum mabrurun, yaitu haji yang mabrur. Apa haji yang mabrur itu? Mari kemudian kita tengok, mengawali ke sana kita jadi tamunya Allah. Kita menyatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Nah ini, labbaik la, saya datang atas nama panggilanmu ya Allah. Yang manggil siapa? Halo. Yang manggil siapa? Allah. Ya. Dan apa? Kita pun menyatakan tidak akan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti betul-betul kita ini bersih Pak Ghazali. Oh ya, harus bersih. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang sifatnya karena pengen dipuji, karena pengen diwano, karena pengen dipanggil Pak Haji, ya, karena kita pengen kemudian namanya ono hajine, ya, maka apa? Lenyaplah semuanya. Ini saudara, ya. Yang namanya hajjum mabrurun, ya, hajjum mabrurun itu di dalam aktivitas kehidupannya setelah kemudian dia jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia penghambaan kepada Allah semakin lama semakin apa? Rajin, semakin bagus. Dia menghidupkan apa? Yaitu perbuatan-perbuatan tatkala dia menjalaninya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berzikir, setiap kali kita apa? Lebih enak tinggal di maktab atau tinggal di masjid? Halo. Yang sudah haji, jenengan dulu pada waktu jadi tamunya Allah, jenengan enak di masjid apa di hotel? Halo. Tengah malam minggu lo, ayo kita ke masjid, kan gitu ya. Ayo coba saiki. Ayo yang masjid. Beriman. Loh, ini untuk apa namanya? Untuk menggugah saja, saya hanya menggugah saja. Ya. Sampai nggo bekal iki lho, ayo nggo bekal sak cukupe iki, ora usah akeh-akeh. Ya. Nggon kono wis dicukupi ya Allah, ono Zam-Zam. Coba kalau sekarang kita ini, sini. Kowe iki nyapa nggo bekal, ya. Ndang engko tekan masjid, les mari ndang bali Sapa sing gawe ngono? Wong omah. Terutama ibu-ibu. Lule duwe anak akeh. Aja suwi-suwi nggon masjid, ngomongan karo sapa ae. Daging ngoten ta? Kecuali sing gak duwe anak, wis apa? Wis berdua terus. Kaya Pak Farid ini. Aja suwi-suwi, Pak. Anak sekolah. Ngeternya anak, lah iya toh. Ini saudara. Oleh karena itu, ya, inilah fenomena, ya, haji mabrur. Terus bagaimana aplikasi ataupun kemudian implementasinya ini? Begini Bapak, ya. Jadi setiap amal yang kita jalani ini, ya, kita tidak boleh kemudian keluar dari tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kita ini hamba Allah, ya.
Jadi kalau kita ini hamba Allah, dituntun oleh Allah, ditata oleh Allah, kita sebenarnya harus malah seneng, bukan malah semoyonan atau menawar-nawar. Kan banyak orang itu menawar, ya, sik tong kuai to. Engko ya rayo anu. Piye lah kalau kemudian ada pilihan begini. Mampu tapi masih kemudian apa? Mengatakan pilihannya yang lain aja, kan gitu ya. Ini saudara, ya, banyak hal ya dalam kehidupan kita keseharian, baik itu laki-laki ataupun perempuan, itu ibu-ibu atau bapak-bapak, itu kemudian apa? Itu muncul yang seperti itu. Ya, untuk plek langsung sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya kemudian apa? Berat. Nah, kalau ditanya, ya saya pengen masuk surga. Ya, contohnya banyak lah ya, mungkin juga menjadikan pelajaran bagi kita. Ya, cobalah sekarang ini berpikir kali ya, berpikir kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berpasang-pasangan. Ya. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya istri, punya anak, ya. Apakah kemudian kita ini peduli dengan mereka? Ya. Ataukah kemudian kita biarkan mereka? Ya. Tatkala kita bangun malam, apakah kemudian mereka pun kita tidak bangunkan mereka? Ini menjadikan pertanyaan bagi kita semuanya, Bapak, Ibu-ibu. Sedang Al-Quran mengatakan gimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini anu Bang Ghazali lek nggon masjid iku isu-isu lek nggawa anak ngerameni. Ya, ngerameni. Dan jamaah biasanya lek ono anak rame itu enggak kusuk. Kan gitu alasannya. Halo. Mergane kene sepi bocah-bocah iki. Nyindir Pak Ghazali, enggak, ini fakta. Lek jenengan tersindir berarti pelakunya. Enggak apa-apa dibangunkan, enggak, paling 2-3 kali itu kemudian apa? Paling nangis anak-anak. Lho betul, Bu. Ya. Saya meraktekkan ya. Dulu kalau sekarang sudah tangi dewe. Ya. Dulu itu kemudian apa? Masih kecil bangunkan. Caranya gimana? Ya diangkat atau awalnya diguyoni, kemudian apa? Diangkat, diwudui pertama kali nangis. Loh betul ini, nangis. Tapi tatkala kalau kemudian kita biasa melakukan itu, subhanallah, ada apa? Ada lalatnya, ya tai ketepnya, ya itu kemudian apa? Dibersihkan. Diamlah dia. Duduk di sekitar kita sholat tahajud. Dia pun kemudian apa? Akan melihat kita, awal akan melihat kita. Sekali waktu dia pun berbaring, nggak apa-apa. Karena apa? Sebuah proses yang mesti kita harus jalani kepada keluarga kita. Nggak apa-apa. Lebih baik demikian daripada nanti suatu ketika dia nangis di mana itu? Di akhirat. Kenapa? Wadul kepada Allah karena dianya diperadilkan oleh Allah. Jawabannya karena orang tua saya tidak mempelajarkan demikian. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah di alam sana? Masalah besar yang akan kemudian apa? Kita tertimpakan. Semestinya kita bisa masuk surga, kita pun kemudian apa? Karena halangan ini tunggu dulu, ternyata ada salahnya ini. Ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi hadis yang pertama ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Rasulullah yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, dan jawabannya awal yang dijawab oleh Rasulullah yaitu apa? Amanu billah wa rasul.
kemudian jihadin fi sabilillah, kemudian yang ketiga apa? Hajjun mabrurun. Ya, ingat ini. Ya. Jadi nanti akan ada lagi, ya. Saya akan bacakan satu hadis lagi, ya, supaya kita memiliki bandingan, ya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab iman. Jadi lek panjenengan ingin banyak lagi, ya, yang jawaban-jawaban Rasulullah SAW dengan beraneka ragam, ya, kok bisa ya Rasulullah begitu? Maka saya baru itu saya membaca kitab sirah. Oh, ternyata yang bertanya semacam ini dengan riwayat yang berbeda, dengan sanad yang juga berbeda, ternyata apa? Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang-orang yang bertanya ini, Rasulullah melihat kondisi siapa yang bertanya. Ya, kalau mungkin ada orang mengatakan ini adalah dakwah fardiyah, ya, dakwah secara individu supaya apa? Mereka tetap istiqomah ada dalam dinul Islam, dan mungkin ada kasuistis. Kasuistis apa? Karena persoalan-persoalan ibadahnya kurang tepat waktunya, maka Rasulullah SAW pun mengatakan yaitu tepat waktu sholat. Ya, kita lanjutkan dulu. Babu mangkola innal iman wa alma. Bab kaitannya dengan mankola, barang siapa yang dia menyatakan atau yang berkata bahwa iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal. Ya, iman kok amal? Ya, jadi sebagaimana definisi iman, ya, yang dahulu awal-awal kita sudah pelajari, al-iman yazid wal imanu tasdiq bil qalb wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawari atau wal amalu bil arkan. Maka ternyata iman itu dalam konteks apa? 3 definisi ini tidak bisa terpisahkan. Sehingga kalau ada yang menyatakan man qala innal iman huwa al amal, artinya apa? Keimanan itu akan sebanding dengan amal. Ya, artinya sama. Ya, yang dia imani amalnya sama dengan keimanannya tadi. Kalau imannya kemudian nggak sama dengan amalnya, ini masalah. Ya, dan maaf Bapak Ibu-ibu, ya, kalau kita ini sudah beriman, kemudian kita ini tidak menjalani sebagaimana yang ditentukan oleh keimanan kita, biasanya kita ini pertama bisa jadi gundah. Ya, gundah itu apa? Hati kecil itu nggak bisa memungkiri. Ya, tapi ingat, kalau orang yang sudah kemudian yang namanya imannya ini hilang, maka tidak ada teguran di dalam benaknya sanubarinya ini tentang ngene iki apa nggak salah, ya nggak ada dah. Ya, hati-hati ini. Kalau yang sudah yang saya sampaikan yang kedua ini berarti apa? Dia sudah terlalu banyak memakan sesuatu yang bertentangan dengan imannya. Ya, seperti contohnya, maaf, banyak di kalangan umat Islam sekarang ini dengan pilpres yang ada sekarang ini kan gitu ya, contohnya ben langsung nyoto gitu ya. Karena begini, ya, karena begini, maka kriteria-kriteria yang diberikan oleh nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW itu tidak dia perhatikan. Yang penting ini mene duwe biro. Saya kemarin dapatkan pokoknya asal 200.000 saya akan pilih Anda, kan gitu ya. Ini apa? Ini menjual samanang qalil, agama dengan apa? Harga yang rendah. Coba kalau kita hitung 200.000 dibagi hari, dibagi 5 tahun, gimana itu? Hanya repesan. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Kita nggak boleh menyamakan keimanan dengan kebendaan.
Ya, ini yang biasanya manusia peradaban sekarang ini nggak mau berpikir. Pokoknya yang penting aku lebih-lebih diwenehi apa sembako. Maaf, ada orang yang mengatakan begini, gak apa-apa sembako ini kayak no aku ae. Ya, ingat saudara, ya, dan itu ada konsekuensinya. Ya, untuk kemudian apa, dukung ini dan dukung itu. Jangan dikira dukung ini dan dukung itu diberikan katakanlah satu, ibaratnya satu tas itu kemudian apa, itu tidak ada dampaknya. Semuanya berdampak, lebih-lebih sesuatu yang masuk dalam tubuhnya. Apa dampaknya Pak Ghazali? Dampaknya kalau ono kebenaran dia a priori, ya, yang penting siapa sing menehi, kan begitu. Ya, dia nggak berpikir bahwa dampak apa yang dia lakukan nanti akibatnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Inilah ya. Ini saudara. Dan banyak orang yang kemudian apa, menyepelekan yang semisal ini, sehingga tatkala kalau kemudian mereka itu apa, mereka itu melakukan amal berbeda dengan imannya. Dia tatkala lo kamu itu nggak beriman kepada Allah toh. Allah itu lo memberikan kriteria orang yang bertakwa, orang yang kemudian dia takutnya hanya kepada Allah. Ya, kemudian mereka itu kemudian apa? Karena kemudian menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada sama sekali. Ya maaf ini goblok, cengok, plonga-plongo, apa nih? Dan lain sebagainya. Kok ngelok nih Bang Ghazali? Memang begitu, ya. Dan ancaman yang kemudian apa? Ancaman yang kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW itu apa? Akan merusak seluruh umat. Ya ini saudara, tapi kan banyak orang yang nggak gubris, gak apa-apa, beda pilihan, yang penting rukun. Nggak akan rukun. Yang namanya apa? Yang namanya kebaikan dan keburukan ini nggak akan bersatu, Bapak. Ya, nggak akan bersatu. Ini prinsip di dalam Islam. Ya, banyak hal yang kemudian kita ini mengabaikan tuntunan yang ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Saya lanjutkan supaya nanti ada perbandingan. Hadisu Abi Dar, ya, hadisu Abi Dar radhiyallahu an qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam waktu yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ya, ayu amalil afdal, ya, apakah amalan yang paling utama itu ya Rasulullah? Maka kemudian qala imanu billahi wa jihadun fi sabilillah. Ya, pertama Rasulullah tetap mengatakan imanu billah wa jihadun fi sabilillah. Ya, kalian itu beriman kepada Allah dan jihadlah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para sahabat menanyakan Nabi, qultu fa ayyu riqabin afdalu, apakah kemudian kaitannya dengan yang paling mahal harganya itu juga sesuatu yang apa namanya, maaf, apakah kemudian orang yang membebaskan hamba sahanya ini adalah sesuatu yang paling utama, ya. Jadi ada sahabat yang kemudian apa, melakukan sesuatu, ya, yaitu apa, membebaskan budak. Ya Rasulullah, saya beramal apa membebaskan budak, apakah itu tidak merupakan amalan yang paling utama? Qala aglaha samanan wa anfusaha inda ahliha. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, yang paling mahal harganya dan yang paling dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi kalau kemudian tentang rikob, maka ya ini karena pertanyaannya mengarah pada rikob, ya, apa rikob itu? Memerdekakan budak, itu rikob. Maka kalau itu pertanyaannya yang paling utama, apakah tidak memerdekakan budak ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawabnya, yang paling mahal harganya dan yang paling apa, dibutuhkan keluarganya. Berarti apa? Ini yang paling utama, begitu. Ya, bukan hanya sekedar membebaskan budak. Ternyata budaknya nggak iso apa-apa. Ya. Kemudian nggak dibutuhkan oleh keluarga. Ya. Maka apa? Maka Rasulullah mengatakan yang paling mahal.
begini Bapak, dulu itu ada perbudakan, ya. Lah, membebaskannya biasanya kemudian apa? Dengan uang. Ya, itu pada masanya Rasulullah SAW. Karena apa? Perbudakan terjadi pada masa-masa jahiliyah itu, orang dituku semuanya merupakan kepemilikan tuannya. Sampai apabila kemudian budak ini memiliki anak kawin, maka budak ini seperti binatang saja, didol pisau. Ya, ini saudara. Dan dia tidak memiliki hak, ya, karena haknya adalah milik tuannya. Jadi kalau maaf, ya, pada masa-masa jahiliyah dulu, ya, budak perempuan itu bisa apa? Dikumpuli oleh tuannya. Oh. Inilah kemudian di dalam Islam itu dimerdekakan. Ya, lah ini kemudian apa? Inilah yang kemudian oleh Rasulullah katakan yang lebih mahal dan yang diperlukan oleh keluarganya. Selanjutnya, qultu fa illam af'al, maka pertanyaan lagi, ya, pertanyaan yang apa namanya, yang dilontarkan oleh para sahabat, jika aku tidak bisa melaksanakannya, ya, jadi kalau kemudian seandainya itu tidak bisa melaksanakannya, qala tu'inu sa'ian au tasna'u la akhraq, ya, maka Rasulullah SAW itu menjawab, kalau seandainya tidak bisa melakukan ini, maka sahabatnya, engkau menolong orang yang bekerja membuat sesuatu, atau engkau bekerja membuat sesuatu untuk orang yang tidak bisa melakukannya. Apa iki sik mikir meneh, ya, kerjakanlah sesuatu yang apa, yang orang itu membutuhkan pertolongan, ya. Apabila tidak, maka bekerjalah membuat sesuatu untuk orang yang tidak bisa melakukan, ya. Enggak duwe-duwe, ora iso kemudian apa, dengan biaya yang begituan tadi, maka apa? Maka Rasulullah SAW memberikan alternatif, kamu berbuat untuk menolong orang lain, ya, ataupun kalau kemudian itu apa tidak bisa, maka apa, buatlah sesuatu yang kemudian apa itu bermanfaat kepada orang lain. Enteng kan? Enteng. Ini saudara, oh enggak iso kok, ya. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu-ibu ternyata kemudian apa, kan berbeda-beda, ya. Oh, ternyata Rasulullah SAW menjawab dari kalangan sahabat itu tidaklah kemudian apa, stagnan, ya, tidak apa, tidak kemudian mesti itu, tidak sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Bisa difahami nih, ya. Karena nanti kalau kemudian kita mendapatkan dalil dengan berbagai macam, oh ini pada akhirnya karena kita tidak faham terhadap sakofah yang lain, ilmu yang lain, dengan hadis yang lainnya pula, oh enggak, Rasulullah lebih mengutamakan ini. Ternyata pada dasarnya Rasulullah menjawab sebagaimana yang bertanya, artinya kemampuannya, artinya tingkat keimanannya, keperbuatannya dan lain sebagainya. Ini saudara. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini, ya. Fa illam af'al, apabila kemudian saya pun kemudian tidak bisa melakukan itu, maka apa yang dilakukan? Maka Rasulullah SAW menjawab, tada'un nas minas sarri fa innaha shadaqatun wa tasaddaqu biha ala nafsik. Nah ini, ya. Apabila kemudian tidak bisa menjalani, maka katanya Rasulullah SAW, engkau cegah orang dari berbuat jelek. Engkau cegah dari perbuatan orang-orang yang berbuat jelek. Kan hanya nyegah tok loh, nyegah tok itu. Maka sesungguhnya itu adalah apa? Sedekah yang engkau berikan kepada dirimu sendiri. Jadi mencegah orang dari perbuatan jelek, sekecil apapun kejelekan itu, maka katanya Rasulullah SAW itu merupakan sedekah apa? Bagi dirimu sendiri. Sedekah bagi diri sendiri. Jadi kurang lakoni kemudian apa? Mencegah tok loh ini. Persoalan kemudian berhasil dan tidak itu bukan urusannya.
tapi apa sudah berani melontarkan, oh itu nggak boleh, menurut ajaran Islam itu dilarang. Itu tok loh, kemudian apa? Itu sudah sedekah bagi dirinya. Artinya apa? Artinya bentuk ketaatan kita untuk kemudian apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Telah terpenuhi dengan amal. Nah inilah terpenuhi dengan amal. Loh sekarang ini loh untuk menguntarkan, oh itu salah menurut Islam itu loh, kemudian apa? Angel, lebih-lebih pilpres beginian ini. Ayo, berani. Jangan harus lihat faktanya. Gimana itu kalau orang yang kemudian bodoh gituan. Kemudian apa? Dia itu kemudian apa? Hanya ikut-ikutan. Ya, ternyata apa yang dia lakukan itu karena apa? Nirukan orang. Gimana itu? Aku yang baringek kok pinter menolak iki. Ya ternyata apa? Ternyata pakai handsetnya yang model baru. Gimana itu? Ya. Masalah Bapak. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini apa? Ini memang betul ya, wallahu a'lam, menang kalah. Yang jelas Bapak ini tak beritahu. Ya, karena sudah sebenarnya agak lama. Ini nanti akan jadi rame. Menang kalah jadi rame. Udah betul ini ya. Dengan siap-siap aja. Menang kalah geger. Nyapo sing siji ne ngetokne duit akeh, siji ne memang apa ditipu. Ya. Mereka rezim ini kemudian apa sudah mengeluarkan ini dengan oligarkinya. Oligarki itu kemudian apa? Sudah memberikan sekian triliun. Ya, rakyat dikibuli, ya, IT sudah di format, ya, rakyat mengetahui apa yang terjadi, geger. Oleh karena itu, ayo kita tebalkan iman kita dulu, ya, jangan sampai kita salah langkah, kita jangan sampai meninggal dunia ini tanpa iman, ya, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ini saudara. Jadi di dalam hadis ini nanti insya Allah ke depan saya jelaskan lebih lagi karena waktunya juga cukup terbatas. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu apa? Menjelaskan berdasarkan su'ilah. Siapa yang menanyakan? Siapa yang menanyakan itu? Kalau di mana kemudian Rasulullah itu ditanya, ya, ditanya oleh siapa? Ini berarti apa? Jawabannya ternyata kemudian apa? Tergantung dari orang yang bertanya tadi. Bukan bahasanya bukan bahasa yang semau gue itu mau jawab ini dan itu, bukan itu. Tetapi apa? Kondisi umat yang mana dia itu apa? Memahami terhadap dinul Islam. Tapi ingat, yang pertama yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah SAW yaitu amanu billah wa rasul. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ataupun nanti kemudian apa? Kaitannya dengan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti kemudian apa? Seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, ya, mari kita betul-betul bisa memahami yang sedemikian rupa ini. Memang kita boleh ideal, ya, tetapi ideal kita ini kemudian apa? Bukan menurut kita, tetapi apa? Menurut Islam. Nah inilah ya, sing angel kan menurut Islam. Karena kalau menurut diri kita itu, maka kita juga ditunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat dulu, ya, yang betul-betul kemudian apa? Mereka itu ingin kemudian Allah dan Rasulnya, ya, dan macam-macam yang seperti itu, ya. Mari kita ini maklum, ya. Jadi jangan sampai seperti sekarang ini untuk membabat saudaranya yang mereka itu istiqomah dikatakan, kamu itu jangan radikal, kamu nanti kalau kemudian ujung-ujungnya ngomongin mesti jihad, nanti jadi apa? Teroris. Jangan, salah itu. Karena orang berperang, orang kemudian apa? Komitmen itu adalah sesuatu yang dituntunkan di dalam Islam. Hanya saja
bagaimana berperang, dan kemudian bagaimana komitmen kita kepada Islam itu semuanya ada aturannya di dalam dinul Islam yang hak ini. Jangan kita ikut-ikutan terhadap orang-orang yang kemudian selalu mencemooh terhadap ajaran agama Allah. Jadilah kita kemudian bersama-sama orang-orang yang komitmen kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja Bapak Ibu-ibu. Insya Allah saya akan jelaskan hadis yang kedua ini agar nanti kita bisa memahami sedemikian rupa, sehingga kita pun kemudian kita pun bisa memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil itqi, ya, bab kaitannya dengan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab membebaskan hamba saya, babu ayyurika bi afdol, yaitu bab kaitannya dengan membebaskan hamba saya yang bagaimanakah yang paling utama. Panjenengan bisa kemudian membaca ini lebih detailnya, yaitu buka kitabnya Bukhari dan Muslim, dan kita insya Allah akan dapatkan riwayat yang sangat banyak di situ. Wallahu alam. Mungkin ada yang tanyakan Bapak, silakan. Kalau tidak ada, cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menambahkan keilmuan bagi kita semuanya, keteguhan kita, pilihan kita untuk kemudian tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah ada dalam dinul Islam yang hak ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.